Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ideal prima dan ideal maksimal. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami tentang ideal prima dan ideal maksimal dan membuktikan kebenaran sifat-sifat dari ideal prima dan ideal maksimal tersebut. Definisi ideal prima. Ideal prima N dari suatu ring komutatif itu adalah ideal sejati yang sedemikian hingga A dikali B-nya, ini ralat ya, A dikali B-nya menjadi anggota N mengakibatkan salah satunya A-nya anggota N atau B-nya anggota N. N ideal prima dari R yang komutatif jika N ideal sejati, berarti N-nya itu adalah bukan hanya 0R atau R itu sendiri, selain ini ya, ideal sejati. Sehingga kalau saya punya A dikali B di dalam N mengakibatkan A-nya menjadi anggota N. Kalau A-nya bukan anggota N, B-nya yang anggota N. N disinilah yang saya sebut sebagai ideal prima. Oke, contohnya, kalau sebarang saya punya bilangan positif prima P, maka ZP merupakan ideal prima dari Z. Lebih lanjut, jika N Z bilangan bulat positif, N bilangan bulat positif, NZ-nya akan jadi ideal prima jika dan hanya jika N-nya bilangan prima. Oke, saya contohkan 3 prima ya. Berarti 3P itu ideal prima. 3P. 3Z itu ideal prima. Anggota dari 3Z apa saja? 0, 3, 6, 9 dan seterusnya, min 3, min 6, min 9 dan seterusnya. Ideal prima tadi apa? Kalau saya punya A kali B hasilnya menjadi anggota 3Z, maka A-nya anggota 3Z atau B-nya anggota 3Z gitu ya. Nah, kalau saya punya A kali B anggota 3Z, berarti kan sebenarnya hasil kalinya kelipatan 3. Berarti A kali B-nya itu bisa diperoleh dari kelipatan 3 dari bilangan bulat. Katakan Q. Ya enggak? Nah, kalau A kali B-nya itu 3 kali Q, ya, A kali B-nya itu kelipatan 3, maka yang terjadi adalah kalau A-nya bukan anggota dari 3Z mengakibatkan B-nya adalah anggota 3Z. Ya, dibalik, kalau saya punya B-nya bukan anggota 3Z mengakibatkan A-nya yang harus jadi anggota 3Z. Kalau dua-duanya anggota 3Z, jelas masih kelipatan 3, berarti konjungsinya masih atau. Saya bisa mengatakan bahwa A kali B anggota 3Z kemungkinannya ini berlaku. Artinya saya bisa mengatakan 3Z itu merupakan ideal prima dari Z. Silakan dicoba kalau kita punya 4Z, 4-nya bukan prima. Ya. Maka A kali B ketemu anggota 4Z bisa jadi dua-duanya A dan B-nya bukan kelipatan 4. Contoh, saya punya A-nya 2, B-nya 2, 2 kali 2 sama dengan 4 yang merupakan anggota 4Z. Tapi 2 bukan anggota 4Z. Itu ya. Ini adalah contohnya. Contoh berikutnya, kita punya ring Z12. Menarik nih. Z12 itu ring
koleksi bilangan bulat modulo terkecil. Residu terkecil modulo 12. Nah, kita punya apa nih? Siklik 2. Siklik 2 ini tadi apa? Ring ideal utama yang dibangun dari 2 anggota Z12. Siklik 10 sama dengan siklik 2. Siklik 3 itu ideal utama yang dibangun dari 3 dan dari 9. Siklik 4 di sini ideal utama yang dibangun dari 4 atau dari 8. Siklik 6 ideal utama yang dibangun dari 6 atau 0 ideal trivial ya, tak sejati dari Z12. Ideal sejati dari Z12-nya ini kalau 0 ini kan tak sejati, Z12 itu juga tak sejati, trivial. Ideal sejati dari Z12-nya adalah yang selain 0 dan selain Z12, yaitu siklik 2, siklik 3, siklik 4, dan siklik 6. Oke. Itu ideal tak sejatinya. Nah, kita lihat dari ideal-ideal tak sejati yang terdaftar ini, mana yang merupakan ideal prima, mana yang bukan merupakan ideal prima. Oh, ternyata siklik 2 itu ideal prima. Siklik 2 itu ini 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Itu prima. Kenapa? Karena kalau saya punya A kali B, ketemunya adalah bilangan anggota dari siklik siklik 2, maaf. Ya. Maka A-nya itu harus anggota siklik 2 atau B-nya juga harus anggota siklik 2. Cek sendiri nanti. Siklik 3 ideal prima. Tapi kita lihat siklik 4 dan siklik 6 bukan ideal prima. Kenapa? Karena siklik 4 itu ada 2 buah bilangan yang hasil kalinya anggota siklik 4, tapi 2 buah bilangan tersebut bukan anggota siklik 4. Mana nih? 0, 4, 8. Ada nggak? 2 itu bukan anggota siklik 4. 2 bukan anggota siklik 4, tapi 2 kali 2 anggota siklik 4. Berarti siklik 4 bukan ideal prima. Oke. Nah, kita masuk definisi berikutnya, yaitu ideal maksimal. Katakan saya punya M disebut ideal maksimal dari suatu ring komutatif R jika M itu ideal sejati dari R, sehingga setiap ideal dari R yang memenuhi di sini N-nya memuat M dan termuat di dalam ring R, maka kemungkinan yang terjadi adalah N-nya sama dengan M itu sendiri atau N-nya sama dengan R. Artinya apa? M di sini akan dikatakan atau disebut sebagai ideal maksimal jika tidak ada ideal lain yang memuat M selain ring komutatifnya. Ya. Kalau saya punya N memuat M termuat di dalam R, kemungkinannya adalah ininya sama atau ini yang sama. M-nya maksimal jika dia tidak memiliki ideal sejati lain yang memuat M. Itu maksud dari ideal maksimal. Nah, contohnya sama tadi, Z12 saja, biar saya nggak bangun lagi. Z12 itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 12, kita punya siklik 2, siklik 3, siklik 4, siklik 6, dan Z12 dan 0 di sini ideal trivialnya,
Ini trivial. Ya. Nah, ideal sejatinya ini kita lihat 2 tadi anggotanya yang paling banyak. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Siklik 4, 0, 4, 8. Nah, kita lihat ini memuat ini. Ya enggak? Tapi tidak ada ideal lain yang memuat siklik 2, maka siklik 2 maksimal. Siklik 2 memuat siklik 4, tapi tidak ada ideal sejati lain yang memuat siklik 2. Pun demikian ketika saya melihat siklik 3 memuat siklik 6, tapi tidak ada ideal lain yang memuat siklik 3, maka siklik 3 juga maksimal. Kenapa siklik 4 tidak maksimal? Kenapa? Karena ada ideal lain, yaitu siklik 2 yang memuat siklik 4. Oke, contoh berikutnya. Saya punya 7Z. Bilangan bulat kelipatan 7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bulat biasa. 7Z ideal dari Z. Nah, 7Z adalah ideal maksimal dari Z, sebab tidak ada ideal sejati lain yang memuat 7Z yang lebih besar daripada 7Z itu sendiri. Berarti ideal yang memuat 7Z itu adalah 7Z itu sendiri atau ring Z-nya. Oke. Contoh lain. Oh enggak, sudah. Teorema. Ideal dari ring bilangan bulat adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ideal tersebut dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Seperti tadi. PZ. P-nya prima, maka PZ-nya maksimal. Pembuktiannya ya dari ini. Kalau saya punya PZ, berarti anggotanya apa? 0. P plus minus 2P plus minus, begitu seterusnya. Atau PZ-nya itu bisa diperoleh dari A kali P, di mana A-nya bilangan bulat atau kelipatan P, gitu kan ya. Nah, ini bangunan ini atau yang dibangun di sini adalah ideal utama yang dihasilkan atau dibangun oleh P. PZ-nya adalah siklik P di dalam Z. Nah, kalau menunjukkan bahwa ideal ini maksimal, maka kalau saya ambil ideal lain, misalkan T, ideal dari Z yang memuat PZ, seperti ini tadi bentuknya ya. PZ termuat di dalam T, termuat di dalam Z. Ya. Maka kita harus buktikan bahwa T-nya itu akan sama dengan PZ atau T-nya itu sama dengan Z itu sendiri. Nah, kalau saya ambil T-nya itu ideal dari Z, bisa saya bangun dari ideal utamanya. Katakan T itu Ki Z, ideal utama dari Z yang dibangun oleh Ki. Nah, berarti kalau PZ-nya termuat di dalam Ki Z, untuk setiap P di dalam PZ harus menjadi anggota
QZ. Berarti P-nya harus sama dengan A kali Q untuk suatu A bilangan bulat. Kalau saya punya P-nya prima, A kali Q sama dengan prima, maka bilangan prima itu kan faktornya 1 atau prima itu sendiri. Ya enggak? Maka Q-nya harus sama dengan 1 atau Q-nya itu harus sama dengan P itu sendiri. Maka Q-nya itu harus sama dengan 1 atau Q-nya itu harus sama dengan P. Kalau saya punya Q-nya sama dengan 1, maka T-nya ini 1 kali Z. Akan jadi Z itu sendiri. Kalau saya punya Q-nya sama dengan P, maka QZ-nya akan jadi PZ. Artinya T di sini bisa jadi adalah PZ itu sendiri atau T sendiri itu bisa jadi sama dengan Z, bergantung Q yang muncul di sini. Artinya PZ-nya maksimal. Nah, sama ya. Dah. Selesai, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.